Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian tafsir Al-Ustaz Yusni MA. Yang saya hormati pula para hadirin teman-teman sekalian yang menyaksikan video saya. Silakan disimak dengan sebaik-baiknya agar tidak salah paham. Langsung saja, saya diberikan judul Mushaf atau manuskrip Mushaf Haji Abdul Ghaffar. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Di sini gambaran umum Mushaf Haji Abdul Ghaffar. Nah, mushaf ini adalah asli dimiliki oleh Hadi Murtada, seorang tokoh masyarakat di Dusun Gunung Malang, Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Nah, mushaf ini ditulis oleh Haji Abdul Ghaffar. Nah, beliau adalah salah satu tokoh agama di Dusun Gunung Malang pada masanya. Nah, beliau wafat sekitar tahun 1927 sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Mushaf ini tidak menemukan kapan dimulainya penulisan Al-Quran Haji Abdul Ghaffar. Namun pada halaman terakhir atau terdapat hari dan tanggal berakhir penulisannya, yaitu pada hari Jumat tanggal 5. Untuk tahun penulisannya tidak diketahui, hanya disampaikan di pembahasan ini cuma tanggal penulisan saja, tapi akhir dari penulisannya itu tidak disebutkan. Sebab kondisi manuskrip yang sudah usang dan ada kertas yang robek pada bagian penulisan waktu selesainya. Nah, selesai ditulis ini ada lembar kertas pada bagian terakhir dalam mushaf atau manuskrip Al-Quran Haji Abdul Ghaffar. Nah, bunyi dari pulofon yaitu menerangkan waktu selesainya penulisan manuskrip Al-Quran Haji Abdul Ghaffar. Tempat menyimpan manuskrip Al-Quran yang ditulis atau yang diteliti adalah langgar pribadi milik keluarga Haji Abdul Ghaffar di Dusun Gunung Malang. Manuskrip tersebut disimpan dalam rak buku yang ada dalam langgar bersama dengan Al-Quran yang lain. Nah, jadi gambaran umum tentang mushaf Haji Abdul Ghaffar itu di Al-Quran ini waktu atau terakhir itu tidak diketahui, hanya diketahui cuman tanggalnya saja. Jadi penulisan atau terakhir ditulis itu tidak dicantumkan dalam jurnal ini. Selanjutnya yang kedua itu naskah atau deskripsi naskah dalam manuskrip penulisan Al-Quran Haji Abdul Ghaffar. Nah, mushaf ini berukuran 27, cm dan 21,5 cm. Sedangkan ukuran halaman yang digunakan mushaf ini 19,2 cm dan 13 cm. Ukuran tepi halaman dalam yang digunakan menulis menjadi dua bagian, yaitu bagian sisi kanan lipatan tengah dan sisi kiri lipatan tengah. Disebutkan manuskrip dilakukan secara bolak-balik pada satu lembar kertas, sehingga antara sisi kanan dan sisi kiri lipatan tengah memiliki ukuran yang berbeda. Tepi halaman pada bagian sisi kanan lipatan tengah secara berurutan antara kanan, kiri, atas, dan bawah memiliki ukuran tepi halaman 4, cm, 1 cm, 4,2 cm, dan 4 cm di luar garis mengelilingi tulisan tersebut. Sedangkan ukuran sisi kiri lipatan secara berurutan antara kanan, kiri, atas, bawah adalah 1 cm, 4 cm, 4,2 cm, dan 4,1 cm di luar garis yang mengelilingi tulisannya. Jadi jumlah halaman dari halaman 1 sampai halaman sekian itu jumlah halaman semua berjumlah 450 halaman. Ini memuat halaman pertama
dalam surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 47. Jadi nggak mulai dari awalnya, dari Al-Fatihah nggak dihitung. Jadi itu pertama surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 47-nya. Diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi diakhiri dengan sampai surah An-Nas. Ini barisan jumlah baris dari manuskrip atau bentuk Al-Quran ini berjumlah 15 baris. Jadi sama dengan Al-Quran sekarang berjumlah 15 baris. Terus di sini adapun kertas yang digunakan untuk tulis mushaf ini adalah daluang atau bisa disebut jenis kertas yang terbuat dari kulit kayu, pohon, paper mulaberi. Yang pembuatannya dilakukan secara tradisional dengan teknologi serta peralatan yang sederhana, yaitu dengan cara ditumbuk, diperang dan dijemur di terik matahari. Mushaf ini masih lengkap 30 juz walaupun ada beberapa lembar atau beberapa kata hilang seperti surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 45 dan ayat 138 sampai 170. Namun secara umum kondisi mushaf ini masih baik dan dapat dibaca dengan baik. Meskipun ada kekurangan dari manuskrip atau penulisan Al-Quran ini, tapi masih bisa dibaca dengan baik dan masih digunakan di desa tersebut. Dalam manuskrip Mushaf Haji Abdul Ghaffar terjadi banyak korup. Korup di sini kesalahan yang terjadi dalam naskah. Itu korup ya. Yang pertama pada surah Al-Baqarah lafal ayat 71 lafal khasyata ditulis hasyata. Sebenarnya kha tapi pakai ha. Yang kedua pada surah An-Nisa ayat 45 lafal al-ardu ditulis dengan al-ard. Dikasih tanda baca pada akhir kalimat. Pada surah Al-An'am ayat 100 kurang kalimatnya al-iblis yumin. Pada surah Al-A'raf ayat 11 kelebihan lafal lil malaikah. Kesalahan-kesalahan ini berupa pemberian titik atau harokat. Diasumsikan karena dua hal. Yang pertama memang murni kesalahan penulisan. Yang kedua terjadi perbedaan penulisan disebabkan perbedaan qiraat. Faktor penggunaan rosem dalam mushaf Al-Quran Haji Abdul Ghaffar. Seperti contoh pada penulisan lafal al-laili yang ditulis dengan penambahan huruf lam al-laili. Mengenai penjelasan penggunaan rosem akan ini jadi ada penambahan atau kelebihan huruf yang digunakan dalam mushaf ini. Mengenai kelebihan lafal penulis, termurni kesalahan sebab yang kelebihan tidak memiliki harokat. Di sini yang pertama terkait rosemnya dalam manuskrip Al-Quran Haji Abdul Ghaffar. Di sini rosem yang digunakan dalam penulisan mushaf ini Al-Quran Haji Abdul Ghaffar mencocokkannya dengan kaidah-kaidah dalam Rosem Usmani. Berikut beberapa kata dalam manuskrip mushaf Haji Abdul Ghaffar yang terkait dengan rosem atau kelebihan huruf dalam penulisannya. Di sini lafal as-salata termasuk dalam kaidah badal sebab alif setelah huruf lam diganti dengan huruf waw. Yang kedua lafal az-zakata termasuk dalam kaidah badal juga. Sebab alif setelah huruf kaf diganti dengan huruf waw. Jadi seharusnya di depan kaf itu huruf alif, tetapi diganti dengan huruf waw. Yang ketiga ar-Rahman termasuk dalam kaidah hafaz atau sebab alif dalam lafal ar-Rahman setelah mim ditiadakan. Seharusnya ada harokat berdiri di atas alif, di atas mim ar-Rahman. Di sini juga ada beberapa contoh inkonsistensi atau penggunaan rosem Usmani pada mushaf Haji Abdul Ghaffar. Di sini penulisan ya ayyuha dan rosem Usmani ya ayyuha. Dari penulisan lafal di manuskrip Haji Abdul Ghaffar ini nggak ada di tulisan huruf hamzah kecil di atas huruf alif tersebut. Ya ini nggak ada. Kalau di rosem Usmaninya itu ada hamzah di atas huruf. Yang kedua penulisan dalam surah Al-Afayat 16 seharusnya dalam Rasul Usmani ditulis faula. Di sini di annya enggak ditulis atau penambahan huruf waw. Apa itu? Yang termasuk dalam kaidah hafaz atau pembuangan
yaitu pembuangan huruf wawu jika berada pada wawu yang lain. Terus yang kedua, penulisan as-samawat. Dalam kaidah Rasul Usmani harusnya as-samawat, yakni membuang alif setelah wawu. Nah, alasan pembuangan ini huruf alif dalam lafaz as-samawat adalah karena setiap jamak muannas salim alif harus dibuang wawunya. Nah, setelah wawu dibuang. Nah, yang keempat, penulisan al-kitabah dalam kaidah ini, dalam kaidah Rasul Usmani seharusnya al-kitabah dimanapun dalam Al-Quran, baik naqiyah maupun ma'rifat, ditulis dengan membuang alif sesudah ta. Penulisan di manuskrip Haji Abdul Ghaffar al-kitabah. Jadi pada Rasul Usmani al-kitabah, gak ada alif setelah huruf ta. Yang kelima, lafal laili. Seharusnya laili menurut kaidah Rasul Usmani, apabila lafal laili dimasuki alif lam, salah satu lam harus dibuang, jadi laili. Kalau di lawan ini penambahannya banyak huruf lamnya ya. Penggunaan rosam yang tidak konsisten juga dipakai mushaf Timur Tengah dan Persia. Rosam yang digunakan dalam mushaf Timur Tengah menggunakan kaidah imla'i dan kadang-kadang menggunakan rosam Usmani dan kata-kata tertentu seperti kata sholat dan zakat. Hal tersebut digunakan dalam mushaf Banten dan mushaf Lombok. Yang kedua, syakal. Nah, di Quran Haji Abdul Ghaffar terdapat syakal juga ada. Tanda baca yang terdapat dalam mushaf Al-Quran Haji Abdul Ghaffar tidak berbeda jauh dengan harokat yang ditetapkan dalam MAXI, yaitu fathah dengan alif kecil yang dimiringkan diletakkan di atas huruf. Nah, dhammah dengan huruf wawu kecil diletakkan di atas huruf. Nah, kasroh dengan alif kecil yang dimiringkan diletakkan di bawah huruf. Nah, sukun dengan kepala kha, fathatain dan kasratain. Tanda harokat yang berbeda dari MAXI adalah penulisan harokat dhammatain dan penulisan fathatain miring pada lafaz Allah. Nah, tanda wakaf dalam manuskrip Haji Abdul Ghaffar ini hanya ditemukan satu tanda wakaf saja, yaitu to. Mushaf Haji Abdul Ghaffar ini wakafnya hanya to. Jadi nggak seperti kan sekarang ada wakaf ain, wakaf qaf, wakaf mim, wakaf nun itu. Kalau di sini cuman hanya wakaf to saja. Wakaf itu sudah mutlak dalam manuskrip Haji Abdul Ghaffar. Nah, sebaiknya tanda wakaf itu tersebut diharuskan untuk berhenti. Nah, pada fase pertama tanda wakaf ini to sudah digunakan. Tokoh pertama meletakkan tanda wakaf. Nah, yang kedua to adalah Al-Sajawandi pada tahun 1960 tanda wakaf. To juga masih digunakan diantaranya pada Al-Quran cetakan Afif Cirebon. Nah, jadi di Cirebon juga menggunakan manuskrip Haji Abdul Ghaffar. Sulaiman Mari Surabaya dan Al-Ma'arif Bandung. Tanda wakaf to mulai tidak digunakan setelah hasil musyawarah kerja ulama Al-Quran pada tanggal 18 sampai 20 Februari 1983. Dalam mushaf ini ada 3 tanda pemberhentian. Ayat 1, lingkaran kecil berwarna merah dengan titik hitam di dalamnya. Yang kedua, lingkaran kecil berwarna merah, dan ketiga, titik kecil berwarna hitam. Selanjutnya, Solia. Nah, Solia ini berada dalam manuskrip Haji Abdul Ghaffar. Ya. Di Al-Quran lain mungkin nggak ada ya, cuma di Al-Quran Haji Abdul Ghaffar. Nah, Solia ini adalah sebuah penafsiran yang ditulis pada setiap halaman berupa tulisan lain yang membicarakan masalah yang sama yang ada dalam sebuah naskah. Nah, saudaranya Solia ini dapat dipahami sebagai tulisan yang terdapat pada naskah yang memiliki hubungan dengan isi naskah. Nah, baik mengkoreksi, menunjukkan awal juz atau yang lainnya. Pembahasan selanjutnya, penamaan surah. Penamaan surah dituliskan menggunakan tinta berwarna merah dengan garis panduan berbentuk kotak. Nah, penggunaan tinta berwarna merah dan garis panduan berbentuk kotak juga digunakan dalam manuskrip Mushaf Al-Quran Keraton Bangkalan, Madura. Penamaan surah dituliskan dengan format nama surah, 4 turunnya, dan jumlah ayat pada surah tersebut menggunakan khat sulus. Terus selanjutnya, qiraat dalam Mushaf Haji Abdul Ghaffar. Mengetahui qiraat yang digunakan dalam manuskrip Al-Quran melalui ayat-ayat pada Al-Quran tersebut. Dalam masalah qiraat yang digunakan
memberikan beberapa contoh kata yang ada dalam korup maupun tidak. Melihat apakah dalam korup yang terjadi pada unsur perbedaan qiraat. Selanjutnya dari pembahasan di atas sudah dapat kita simpulkan atau dapat bahwa karakteristik manuskrip Mushaf Al-Quran Haji Abdul Ghaffar ini penulisannya menggunakan kaidah rasam imla'i. Nah, meskipun ada kata-kata tertentu yang menggunakan rasam Utsmani. Nah, yang kedua mengenai penggunaan harokat pada lafal Allah yang menggunakan fathah miring dan harokat domatain yang menggunakan huruf wawu terbalik. Simbol-simbol yang ada di dalamnya terdiri dari simbol akhir ayat yang memiliki 3 simbol, yaitu lingkaran berwarna merah, titik hitam, dan lingkaran merah dengan titik hitam di dalamnya. Selanjutnya mengenai solia, yaitu penafsiran ditulis pada setiap halaman berupa tulisan lain yang membicarakan masalah sama yang ada dalam sebuah naskah. Nah, ada 3 jenis di sini, yaitu tentang awal juz, maqra, dan tanda kesalahan dalam mushaf Haji Abdul Ghaffar. Nah, selanjutnya qiraat ini yang dipakai oleh Haji Abdul Ghaffar adalah qiraat hafaz. Nah, jadi sama seperti Quran sekarang, Quran hafaz juga. Nah, yang terakhir kertas yang digunakan untuk menulis mushaf berasal dari daluang. Nah, sekian dari pemaparan presentasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada yang belum difahami, bisa ditanyakan melalui komentar atau lewat grup, bisa ditanyakan. Insya Allah saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang belum teman-teman pahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.